Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah teman-teman. Shalom. Ya, hari ini kita ketemu lagi secara online. Kita mau memulai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita mau doa sama-sama. Catherine. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah secara online. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus
memuji-muji nama-Mu dan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Semua yang percaya katakan? Amin. Semua yang percaya katakan? Amin. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Semua yang bagi ya, di rumah bagi berdiri yuk semuanya. Nyanyikan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara.
janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah.
Shalom saudara-saudara sekalian, mari kita buka ibadah hari ini dengan doa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami kembali boleh beroleh kesempatan Tuhan untuk belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, buka hati kami, sehingga kami boleh Tuhan untuk menerima firman-Mu, untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Ya, mari kita sama-sama membaca. Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Ya, kita baru saja merayakan Paskah untuk memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita kembali merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Kalau kita dahulunya adalah orang-orang berdosa, ketika kita masih berdosa, kita diperdamaikan dengan Tuhan dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Tuhan begitu mengasihi kita semua ya. Karya terbesar dalam kehidupan kita adalah kebangkitannya, di mana kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Kristus sebagai Juru Selamat kita, menerima satu keselamatan kekal, hidup kekal bersama dengan Dia, memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita ini sudah menerima Kristus, kita sudah menerima keselamatan. Tetapi bukan hanya itu saja ya. Kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, supaya kita diselamatkan, Tuhan juga punya tujuan yang spesifik dari penyelamatannya. Mari kita lihat di ayat ke-14. Titus 2 ayat 14. Mari kita baca kembali. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita setelah kita ini diselamatkan. Jadi bukan hanya kita selesai setelah kita diselamatkan, tetapi ada tujuan yang lebih mulia yang Tuhan inginkan lewat keselamatan yang sudah kita terima. Dalam Titus 2 ayat 14 dinyatakan Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, saya membahas ayat ini, mari kita renungkan lebih dalam lagi bahwa Kristus sudah menyerahkan dirinya bagi kita dengan tujuan apa? Tuhan itu rela mati bagi kita, ya, karena Ia
begitu mengasihi kita, ya. Nomor 1, pada ayat ini dikatakan, Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Ya, apa sih artinya membebaskan? Membebaskan itu set you free, set me free, ya. Kalau kita dulu itu adalah orang-orang yang berdosa, ya. Kita semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Dan upah dosa itu maut. Ya, kita adalah hidup dalam dosa dan upah dosa itu maut. Tetapi Tuhan sudah membebaskan kita. Artinya Tuhan sudah menebus hidup kita, menebus kita dari kehidupan dari kutuk dosa dan maut dan memindahkan kita ke dalam kehidupan yang kekal, menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, kalau zaman dulu itu kalau seseorang ingin membebaskan budak, ya, dia harus membayar. Ya, begitu. Kalau kita ingat cerita tentang Yusuf juga, Yusuf pernah dijual sebagai budak, ya. Potifar membeli Yusuf. Nah, dia membayar sejumlah uang, ya, bahkan emas perak yang dipakai untuk membeli seorang budak, sehingga orang itu bisa diambil dan bisa kita punya hak untuk membebaskan dia atau mempekerjakan dia pada kita, ya. Jadi kalau zaman dulu tuh seorang budak yang ingin dimerdekakan, ya, ingin dibebaskan, itu harus menebus dengan sejumlah uang, ya. Ada harga yang harus dibayar. Demikian juga Tuhan Yesus itu sudah menebus kita dari segala kejahatan kita. Tuhan membebaskan kita dari hukum dosa dan maut yang seharusnya kita yang menerima hukuman itu, tetapi kita sudah dibebaskan dari segala kejahatan kita. Kita sudah ditebus dengan tebusan yang sempurna, yaitu darah Kristus sendiri, ya. Kita dahulunya yang merupakan budak dosa, tapi kita sekarang setelah kita menerima keselamatan, penebusan Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kita, kita sekarang menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan, sudah dibenarkan, berpindah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Jadi penebusan itu juga berbicara mengenai cara hidup kita. Kalau kita sebelum ditebus itu sama seperti kehidupan budak yang tunduk pada dosa, yang tunduk pada kehidupan lama kita. Tetapi setelah kita ditebus, ya, dimerdekakan, Tuhan berhak atas hidup kita dan kita mau meninggalkan kehidupan lama kita sehingga kita sudah hidup menjadi manusia baru, ya. Kristus yang hidup di dalam kita, bukan lagi cara hidup kita yang lama. Itu tujuan nomor 1, Tuhan menyelamatkan kita. Jadi bukan hanya kita menerima kehidupan yang kekal, tapi Tuhan juga mau kita berpindah dari kehidupan lama kita, ya. Cara hidup lama kita tinggalkan, ya. Kita bukan lagi budak, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, ya. Itu adalah satu gambaran yang begitu indahnya ketika kita dibebaskan, ya, ditebus dengan darah Kristus sendiri, sehingga Tuhan rela untuk mati di atas kayu salib, menderita untuk kita, sehingga kita bukan lagi orang yang tunduk kepada dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka, yang sudah dibebaskan dari segala kejahatan, ya. Di sini kejahatan itu adalah segala pelanggaran yang kita lakukan, ya. Jadi kita tidak hidup lagi dengan cara hidup kita yang lama, tapi kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru di hadapan Kristus. Itulah tujuan yang begitu mulia, ya. Tuhan inginkan kita punya pola pikir yang baru dengan cara hidup yang baru karena kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kemudian yang kedua, kita buka kembali ayat yang ke-14 tadi, Titus 2 ayat 14. Yang kedua, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, ya. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, ya. Jadi tujuan Tuhan itu
mati, menyerahkan hidupnya untuk menebus hidup kita, ya. Karena Tuhan mau, ya. Dia sudah memilih kita menjadi umatnya. Dia menguduskan bagi dirinya suatu umat. Menguduskan di sini dalam pengertian dia sudah membersihkan kita dari segala dosa kita, membersihkan kita dari segala noda, kotoran, hal-hal yang menjijikan, kehidupan lama kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan mau supaya kita ini menguduskan hidup kita, ya, supaya kita ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkata bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita menjadi milik kepunyaan Kristus. Itu adalah suatu penghargaan bagi kita, ya. Kalau kita ini yang dahulunya adalah orang-orang yang penuh lumpur dosa, menjijikan, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau ambil kita dari keadaan yang kotor, berdosa, dan Tuhan mau mengkhususkan kita menjadi umat milik kepunyaannya, ya. Kita seharusnya kita bangga dengan keberadaan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kita boleh menjadi sama seperti Kristus. Kita sudah dikuduskan, ya. Kita hidup dengan cara hidup yang baru, dengan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita punya kebiasaannya untuk hidup bersih, ya, kita sudah biasa dengan lingkungan yang bersih, kita suka akan hal-hal yang bersih, kebersihan selalu kita jaga di dalam keseharian kita, dalam hidup kita, ya. Terus kita melihat ada anak kecil yang mungkin senang bermain lumpur, ya. Dia mengambil lumpurnya, menempel di wajahnya, dan dia menikmati itu dan dia merasa senang bermain dengan lumpur. Tetapi ketika kita yang suka dan terbiasa hidup bersih, kita melihat hal itu, kita merasa jijik, ya. Kok lumpur, ya, ditempelkan di muka, ya, kotoran-kotoran itu semua menempel di pakaiannya, bahkan atau mungkin anak-anak yang suka bermain di sungai, mungkinnya ada sungai tapi bukan sungai yang sesungguhnya seperti got gitu, ya. Kalau kita lihat mungkin ada anak-anak yang senang mereka bermain di lumpur, di sungai itu berendam, kejar-kejaran di dalam lumpur itu. Kita tidak bisa mengerti, kalau kita biasa hidup bersih, ya, itu sungai itu bau, ya, kotoran-kotoran semua mengalir di situ. Kenapa kok anak-anak itu suka bermain di situ? Ya, karena mereka tidak mengerti akan kebersihan, ya. Tapi kalau kita sudah biasa hidup, ya, bersih, ya, kita tahu sesuatu yang kotor, pasti kita tidak akan mau untuk melakukan itu, ya. Demikian juga, ya, kalau kita sudah menjadi umat yang dikhususkan Tuhan, yang sudah dikuduskan, ya, mari kita mengingat kembali, mari kita merenungkan kembali posisi kita, ya, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita boleh bersih, bebas dari noda, dosa, kotoran, ya. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau menjadikan Kristus itu teladan dalam hidup kita. Jadi kita sudah berubah dari cara hidup kita yang lama, kita menjadi manusia yang baru. Kita hidup tidak lagi berkubang dengan dosa. Kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita mau tinggalkan pelanggaran-pelanggaran kita, ya. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk melakukan semua itu. Ya, kemudian kita ingat lagi satu ayat yang di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ya. Mari kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, kita sudah mengerti benar akan firman Tuhan ini, ya. Kalau kita ini sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi darah Kristus sendiri yang tercurah seperti
korban anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau Kristus sudah rela untuk mati bagi kita, ya, mari kita mau sungguh-sungguh memahami ini, ya, kita mau merenungkan ini, dan kita tidak lagi hidup sia-sia, ya, kita tidak lagi hidup dengan keadaan kita yang lama, ya, kita mau sungguh-sungguh kita belajar firman Tuhan, kita mau berusaha hidup benar, ya, menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan, hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, ya, itu. Dan kemudian yang berikutnya itu yang ketiga di dalam Titus 2 ayat 14. Kalau Dia sudah memilih kita menjadi umat yang dikuduskannya bagi Dia, menjadi milik kepunyaannya sendiri. Umat yang bagaimana? Umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik, ya. Jadi di sini ada 3 hal yang kita lihat. Yang pertama, kalau Tuhan sudah membebaskan kita, menebus kita, ya, dari kehidupan lama kita, dari dosa dan maut. Terus yang kedua, Dia menguduskan bagi dirinya umat yang menjadi kepunyaannya sendiri. Dan yang ketiga, yang rajin berbuat baik, ya. Tuhan mau kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, Dia mau kita itu hidup yang memuliakan Tuhan, ya. Pada saat khotbah Tuhan Yesus di atas bukit di Matius 5 ayat 16 tertulis seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, ya. Jadi Tuhan mau, ya, kita itu berbuat baik, rajin berbuat baik, bukan hanya berbuat baik tapi rajin, ya. Apa arti rajin? Rajin ini artinya kita suka melakukan, kita gemar melakukan. Setiap kita melakukan perbuatan yang baik, hati kita penuh dengan sukacita, ya. Itu menjadi dasar kehidupan kita, bukan karena supaya dilihat orang, bukan karena terpaksa atau ikut-ikutan teman, tetapi dari dalam diri kita sendiri kita punya dasar yang baik sehingga kita selalu ingin untuk berbuat baik, ya. Tuhan ingin kita rajin berbuat baik. Mengapa demikian? Dikatakan hendaklah terangmu bercahaya, ya, di depan semua orang, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik itu memuliakan Bapamu yang di sorga, ya. Tidak ada cara lain, ya, kita memuliakan Tuhan setelah kita diselamatkan, ya, oleh Tuhan. Kita mau berterima kasih, kita mau sudah menjadi milik Tuhan, ya. Jadi kita bukan lagi kita mengikuti keinginan diri kita yang lama, kemauan kita, tapi kita harus menundukkan diri kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu salah satunya kita harus rajin berbuat baik, yaitu kita mau untuk menjadi terang dimanapun kita berada, sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, seringkali kita dalam kehidupan kita merasa ada doa-doa kita yang tidak dijawab. Kita merasa, kenapa kok kalau aku mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hatiku, menyenangkan diriku, kenapa Tuhan tidak suka? Kenapa Tuhan melarang, ya? Kita banyak protes mungkin, ya, kita banyak mengeluh, ya. Kenapa kok Tuhan tidak mengizinkan, ya, sesuatu yang kita lakukan? Kalau itu dalam pikiran kita itu akan menyenangkan diri kita, ya. Sebagai contohnya ada seorang anak yang suka bermain layang-layang di tepi rel kereta api. Nah, dia sangat menikmati bersama dengan teman-temannya. Tetapi ayahnya selalu saja melarang dia untuk bermain layang-layang di pinggiran rel kereta api. Dia tidak bisa mengerti hal tersebut. Suatu hari dia tidak dapat menahan dirinya. Secara diam-diam dia pergi bermain layang-layang di dekat kereta api, dan dia mengajak juga ada beberapa temannya. Mereka merasa begitu bebas, ya, begitu senang menikmati, ya. Dan tanpa sadar ketika mereka sedang bermain, sebuah kereta cepat melintasi tempat itu, melintasi rel itu. Dia tidak sempat untuk menghindar. Kemudian dia menutup matanya
ya, dan berteriak. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang meraih tubuhnya, dan ketika dia membuka matanya, dia sadar dia sudah berada di luar rel kereta itu, dia selamat. Tetapi dia melihat seorang bapak terkapar di rel kereta itu dengan bersimbah darah dan akhirnya menghembuskan napas terakhir. Dia menangis, menyesali segala yang terjadi. Ya, dia melihat ayahnya yang sudah tidak dapat lagi ditolong, tidak dapat lagi diselamatkan karena sudah menyelamatkan dia. Dia menyesali sungguh-sungguh atas segala apa yang dia lakukan. Ya, begitu pula dengan kita ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu atau Tuhan belum menjawab doa kita, ya, kita harus mengerti dan percaya walaupun kita ini tidak tahu apa sih sebenarnya maksud Tuhan, ya. Tetapi kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tuh selalu ingin memberikan kita yang terbaik. Tuhan selalu rindu untuk sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kalau sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, sehingga Ia selalu menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, kita tidak mengerti ya apa yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan campur tangan ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ketika kita sudah menjadi milik kepunyaannya, ya, Tuhan sungguh-sungguh mengatur kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Dia tidak mau sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dia mau kita hidup di dalam berkat-berkat kasih karunia dan anugerahnya. Kalau kita mau sadar, kalau kita mau untuk meyakini bahwa kita ini sudah menjadi milik Tuhan, kita harus percaya ya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menginginkan suatu masa depan yang penuh pengharapan di dalam Dia. Ya, Tuhan mau supaya kita ini boleh hidup menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengkhususkan kita untuk menjadi umat kepunyaannya. Ia mau supaya kita ini hidup kita memancarkan Kristus dan kita boleh hidup dalam kebenaran firman-Nya, kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga kita boleh menerima anugerah berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita terus merenungkan dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mengambil suatu keputusan, ya, jika kita di dalam kehidupan kita, keseharian kita, kita boleh mengingat kembali ya bahwa kita ini adalah umat tebusan yang begitu berharga, sehingga kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Semua yang Dia lakukan karena Dia mengasihi kita, karena Dia sudah memindahkan kita ya dari kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat anugerah ya. Tuhan ingin sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita dan Tuhan sangat mengasihi kita, sangat memperhatikan kita. Ya, demikian firman sore hari ini. Biarlah kita boleh selalu mengingat, bersyukur atas segala yang sudah kita terima, dan kita tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan, dan kita sadar bahwa hidup kita ini bukan kita lagi. Kita tidak tunduk pada kemauan-kemauan kita, tapi kita mau cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan Tuhan mau supaya kita ini bersinar ya, terang, menjadi saksi Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kita rajin berbuat baik sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Kita menaikkan pujian bukan dengan barang fana. Ya. Bukan dengan barang fana kau menebus hidupku,
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau yang sudah rela mati bagi kami Tuhan, menderita di atas kayu salib Tuhan, biar kami boleh merenungkan hal ini Tuhan, dan kami boleh mengingat selalu Tuhan bahwa kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan, tetapi kami boleh hidup sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari segala kejahatan kami, yang sudah ditebus menjadi orang-orang yang merdeka, tidak lagi tunduk kepada dosa, tidak lagi hidup dengan cara hidup kita yang lama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami Tuhan, kami mau Tuhan untuk menyerahkan hidup kami. Biarlah Kristus yang hidup di dalam kami, sehingga benar-benar hidup kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi umat-Mu yang dikuduskan bagi-Mu Tuhan. Kami boleh memancarkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan, sehingga orang melihat perbuatan kami yang baik Tuhan dan memuliakan Bapa yang di surga. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami, dan Engkau mau supaya kami hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang merdeka, yang sudah dibenarkan, dan kami boleh menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu, biar kehendak Tuhan saja yang jadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa peka akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami boleh senantiasa mencari kehendak Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.